Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Waratul Jannah, mahasiswi Perbankan Syariah Universitas Juanda. Dengan ini akan menyampaikan materi mengenai manajemen dana bank syariah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen bank Islam. Masuk ke pembahasan pertama mengenai manajemen dana. Dalam Islam, manajemen terdiri dari beberapa prinsip yang harus ada di dalamnya, yaitu prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Demikian juga manajemen dalam perbankan Islam, sebab lembaga keuangan merupakan lembaga yang dibangun atas dasar kepercayaan sehingga manajemen yang baik sangat diperlukan, termasuk di dalamnya manajemen dana. Manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitasnya. Di antara tujuan pengelolaan manajemen bank, yang pertama untuk memperoleh profit yang optimal, yang kedua untuk menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai, yang ketiga sebagai penyimpanan cadangan, yang keempat mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain, yang kelima untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan. Pembagian pengelolaan dana pada bank syariah. Yang pertama, kekayaan bank syariah terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, kekayaan yang menghasilkan atau aktiva produktif, yaitu pembiayaan untuk debitur serta penempatan dana di bank atau investasi lain yang menghasilkan pendapatan. Pembagian yang kedua yakni modal bank syariah. Modal bank syariah berasal dari dua tempat, yakni yang pertama, modal sendiri yaitu simpanan pendiri, cadangan dan hibah, infak atau sedekah. Yang kedua, simpanan atau hutang dari pihak lain. Pembagian yang ketiga yakni pendapatan usaha keuangan bank syariah berupa bagi hasil atau markup dari pembiayaan yang diberikan dan biaya administrasi serta jasa tabungan bank syariah di bank. Pembagian pengelolaan dana pada bank syariah yang keempat yakni biaya yang harus dipikul oleh bank syariah, yaitu biaya operasi, biaya gaji, manajemen, kantor, dan bagi hasil simpanan nasabah penabung. Sumber dana bank syariah terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, dana sendiri atau modal inti atau dapat disebut dengan core capital. Yang kedua, dana dari pihak ketiga. Dan yang ketiga adalah dana pinjaman. Masuk ke pembahasan sumber dana bank syariah dari dana sendiri atau modal inti atau core capital. Dana tersebut adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Modal inti ini merupakan representasi dari kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Modal inti atau core capital tersebut terdiri dari yang pertama modal setor, yaitu modal yang disetor oleh pemilik bank. Yang kedua, agio atau tambahan saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham. Yang ketiga, modal sumbangan, yaitu modal dari bantuan saham. Yang keempat, cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba ditahan dengan persetujuan rapat umum pemegang saham tahunan. Yang kelima, cadangan tujuan, yaitu bagian dari laba bersih yang digunakan untuk tujuan tertentu dengan persetujuan RUPS. Yang keenam, laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang tidak dibagikan atas persetujuan oleh rapat umum pemegang saham. Yang ketujuh, laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak yang belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham. Besarnya laba tahun lalu yang diperhitungkan sebanyak 50% sebagai modal inti. Yang kedelapan, laba tahun berjalan, yaitu laba kotor yang didapatkan selama tahun berjalan. Sumber dana bank syariah yang berikutnya yakni dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga merupakan dana yang diperoleh atau dihimpun oleh pihak perbankan dari masyarakat atau nasabah, baik bersifat individu maupun institusional. Perkembangan dana pihak ketiga merupakan salah satu indikator pertumbuhan dari bank. Artinya, semakin tinggi dana pihak ketiga yang dimiliki bank tersebut, maka bank tersebut akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Dana pihak ketiga ini diantaranya kuasi ekuitas atau mudorobah akun dalam kerjasama antara pemilik dana atau sohibul mal dan dengan pengusaha atau mudorib. Bank syariah menggunakan akad mudorobah, yakni menghimpunan dana dengan sistem bagi hasil antara kedua belah pihak. Yang kedua, titipan atau wadiyah atau simpanan tanpa imbalan. Wadiyah adalah memberi kuasa kepada orang lain untuk menjaga hartanya ataupun barangnya yang merupakan titipan murni, dan barang atau harta yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu oleh pemiliknya. Prinsip wadiyah dibagi menjadi dua jenis, yakni wadiyah yad al-amanah dan wadiyah yad ad-domamah. Sumber dana bank yang ketiga yakni dana pinjaman.
Dana pinjaman diperuntukkan untuk bank ketika sulit mencari sumber dana sendiri atau dana pihak ketiga. Dalam memperoleh sumber-sumber ini relatif membutuhkan waktu dan bersifat sementara. Dana dari sumber ini akan digunakan untuk mendanai atau membayar transaksi tertentu. Dana pinjaman ini berasal dari pinjaman berikut. Yang pertama, dana pinjaman dari bank lain di dalam negeri. Yang kedua, dana pinjaman dari bank lain di luar negeri atau bank asing. Yang ketiga, kredit likuiditas Bank Indonesia. Yang keempat, diskonto Bank Indonesia. Dan yang kelima, dana pinjaman dari penjualan surat berharga pasar uang atau SBPU. Masuk ke pembahasan penggunaan dana bank syariah. Secara umum, penggunaan dana bank syariah dibagi menjadi dua bagian penting diantaranya. Yang pertama, aktiva yang menghasilkan atau earning asset, yaitu aktiva yang disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas 1. Pembiayaan dengan akad jual beli, 2. Pembiayaan dengan akad bagi hasil atau mudharabah, 3. Pembiayaan dengan akad sewa beli, ijarah dan ijarah muntahiyah, bitamlik, 4. Investasi lain dan surat-surat berharga syariah, 5. Pembiayaan dengan akad penyertaan atau musyarakah. Yang kedua, aktiva yang tidak menghasilkan atau non-earning asset, yaitu aktiva non-earning asset terdiri dari 1. Cash asset cost, bertindak sebagai cadangan kas untuk menyelesaikan kewajiban bank jangka pendek pada tanggal jatuh tempo. 2. Pinjaman atau qard. Qard adalah pembiayaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial sesuai aturan syariah Islam. Masuk ke pembahasan pendekatan dalam alokasi dana bank syariah. Terbagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama, pool of fund approach, ialah bank syariah menempatkan dananya dengan tidak mempertimbangkan sumber dana tersebut, seperti karakteristik, tingkat bunga perolehannya, dan jangka waktunya. Yang kedua, asset allocation approach, ialah bank syariah menempatkan dananya dengan mempertimbangkan dan mencocokkan sumber dana tersebut, seperti karakteristik, tingkat harga perolehannya, dan jangka waktunya. Setiap sumber keuangan yang ada akan dicocokkan sesuai sifat, jangka waktu, dan tingkat harga pendapatan sumber dana ke berbagai aktiva untuk mengalokasikan dana. Perbedaan antara manajemen dana dengan metode pool of fund approach dengan asset allocation approach. Dari segi keunggulan, pool of fund approach sederhana dalam penghitungan biaya dan pengelolaannya tidak kompleks. Dari segi keunggulan, asset allocation approach mengalihkan penekanan likuiditas kepada profitabilitas. Dan dengan turunnya rata-rata cadangan likuiditas, penggunaan dana diarahkan untuk menghimpun dana dan mendistribusikan investasi pada suatu surat berharga dengan imbal hasil lebih tinggi. Dari segi kekurangannya, pool of fund approach yang pertama tidak diberikan dasar untuk memperkirakan standar likuiditas. Selanjutnya, tidak ada pertimbangan pada perubahan giro, tabungan, deposito, dan sumber lainnya. Yang ketiga, likuiditas yang berasal dari portofolio pembiayaan yang melalui pembayaran cicilan terus-menerus diabaikan. Yang keempat, memperkecil peranan cadangan sekunder sebagai sumber likuiditas. Kekurangan yang berikutnya yakni tidak mempertimbangkan kenyataan tentang kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan dari hasil operasionalnya. Dan kekurangan yang terakhir, tidak mempertimbangkan fungsi interaksi aktiva dan pasiva sebagai penyedia likuiditas secara periodik. Dari segi kekurangannya, asset allocation approach yang pertama, keputusan tentang jumlah likuiditas dilaksanakan berdasarkan proyeksi atau perputaran simpanan. Yang kedua, bisa terjadi kelebihan likuiditas yang menyebabkan keuntungan berkurang. Yang ketiga, pembiayaan tidak dianggap sebagai sumber likuiditas potensial karena portofolio pembiayaan dianggap sama sekali tidak likuid. Dan kekurangan terakhir, keputusan mengenai manajemen aktiva pasiva dibuat secara independen. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.